Ketika logika berhenti, rasa menjadi segalanya. Sebuah self-concept. Segala yang kita ketahui tentang diri kita, semua apa yang kita pelajari, kita percayai, terekam dalam hard drive kepribadian kita, yaitu di dalam self-concept kita. Self-concept mendahului dan memprediksi tingkat performance dan efektivitas apapun yang kita lakukan. Hukum timbal balik membuat tingkah laku nyata kita akan selalu konsisten dengan self-concept yang terdapat di dalam diri. Oleh karena itu, segala perkembangan yang terjadi dalam hidup kita harus mulai dari perkembangan dari dalam, yang di dalam self-concept kita. Manusia memiliki self-concept keseluruhan yang terdiri dari semua hal yang kita percayai tentang diri kita dan tentang kemampuan kita. Serangkaian kepercayaan ini terdiri dari semua pengalaman, semua keputusan yang pernah diambil, semua keberhasilan, semua kegagalan, ide berbagai informasi, emosi, dan pendapat tentang hidup kita sampai hari ini. Self-concept menentukan bagaimana apa yang kita pikirkan dan rasakan tentang diri kita dan mengukur seberapa baik kinerja kita secara umum. Sebagai contoh, kita memiliki sebuah self-concept tentang seberapa sehat dan seberapa bugarnya kita dan seberapa banyak kita makan serta berolahraga. Kita memiliki sebuah self-concept tentang betapa disenanginya dan populernya kita di antara orang lain, terutama di kalangan kaum lawan jenis. Kita juga memiliki sebuah self-concept tentang seperti apa kita sebagai seorang pasangan hidup atau sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Dan seberapa baiknya kita sebagai seorang teman bagi para sahabat. Seberapa pandainya kita dan seberapa pintarnya kita di dalam belajar. Benar, kita juga memiliki sebuah self-concept bagi setiap jenis olahraga yang kita mainkan. Dan bagi setiap aktivitas yang kita ikuti. Termasuk seberapa baiknya kita mengemudikan kendaraan. Kita pasti memiliki sebuah self-concept yang menentukan seberapa baiknya kita mengerjakan pekerjaan. Seberapa baiknya kita mengerjakan setiap bagian yang terdapat dalam pekerjaan kita. Kita juga memiliki sebuah self-concept yang menentukan seberapa besar penghasilan kita dan seberapa bijak kita menabung dan menginvestasikan. Area ini adalah sebuah area yang penting. Fakta menunjukkan bahwa kita tidak akan pernah dapat memperoleh penghasilan lebih banyak atau lebih sedikit dari tingkat pendapatan yang terdapat dalam self-concept kita. Jika kita ingin memperoleh uang lebih banyak lagi, kita harus ubah apa yang kita percayai tentang diri kita, terutama yang berkenaan dengan pendapatan dan uang. Kita akan banyak praktek ini sebentar lagi. Kembali ke self-concept. Untuk memasukkan self-concept yang baru ke dalam pikiran agar menjadi kemakmuran adalah nyata, maka hal yang akan diulang-ulang di dalam video ini adalah tentang self-concept. Salah satunya collapsing anchor. Apa itu? Nilai besar dalam diri seseorang seperti agama, pengalaman hidupnya, namanya adalah kenyataan-kenyataan yang membuatnya menjadi belief system, menjadi nilai permanen yang kuat yang kita sebut anchor atau jangkar. Ada anchor-anchor kecil yang terjadi karena asumsi, karena katanya, karena pengalaman orang yang Anda percayai, karena tulisan yang Anda baca walaupun Anda tidak pernah alami, imajinasi-imajinasi, bayangan, rangkaian citra hasil rekayasa pikiran sendiri. Jika itu terjadi pengulangan, juga dapat menjadi nilai permanen belief system dalam diri seseorang. Inilah penghalang terbesar dari jalur sukses seseorang. Ini harus dicuci, harus dirubuhkan. Pengalaman yang dirasakan Anda sudah tidak bisa dilawan atau diikuti logika dan Anda harus dirubuhkan. Jadi, sesi berikutnya adalah merubuhkan jangkar-jangkar negatif yang menjadi penghalang sukses Anda. Maka self-concept akan dimasukkan ke dalam pikiran Anda. Dan saya beri ilustrasi sedikit tentang pengalaman pribadi saya. Dalam kelas Millionaire Mindset yang saya ikuti, di sesi awal para peserta ditanya apa itu kemakmuran dalam diri mereka. Yaitu kami ditanya satu persatu, berapa besar sih 10 juta Aussie dollar dengan 100 dolar bill? Atau jika 100 dolar dikumpulin, seberapa banyak tumpukan uang tersebut
sehingga nilainya 10 juta Aussie dollar. Maka ada yang menjawab setengah ruang kerja. Ada yang mengatakan 3 koper, ada yang mengatakan 1 bagasi belakang mobil. Macam-macam ukuran terucap dari peserta dan tidak dijawab dengan serta-merta karena sewaktu break sesi pelajaran tersebut kami dilihatkan ke dalam berangkas milik bank yang kebetulan lokasinya bersebelahan dengan tempat workshop kami. Rupanya panitia telah menyiapkan sarana tersebut. Kami turun ke bawah ke ruang vault, berangkas raksasa tempat uang tunai di bank diletakkan. Sudah disiapkan uang 10 juta dolar Aussie tadi di meja. Kebanyakan peserta terkejut termasuk saya karena uang 10 juta dolar tersebut hanya seukuran koper kecil kayak beauty case, kayak koper make upnya para kaum ibu atau tas yang bisa masuk ke luggage di kapal terbang itu loh. Kecil sekali ukurannya. Ketika sesi pelajaran dimulai maka penekanan peserta adalah masalah tersebut. Fasilitator mengingatkan kami para peserta kalau bentuk 10 juta dolar tersebut tidak pernah ada dalam pikiran Anda atau tidak pernah ada dalam otak Anda, maka tidak mungkin Anda akan mendapatkannya. Itulah yang dimaksud dengan self-concept. Kalau self-concept itu memiliki size atau ukuran dari 10 juta dolar tersebut, itulah pikiran kemakmuran. Perlu diingat, jika Anda memiliki prosperity conscious bukan nanti membuat Anda menjadi pengusaha, membuat Anda menjadi pebisnis. Tidak sama sekali. Anda tetap mengerjakan apa yang Anda suka. Anda tetap profesional namun bisa kaya, bisa sangat kaya. Dan dasarnya adalah self-concept ini. Bagaimana memasangnya? Kita lanjut setelah video ini.